satu lagi terakhir dari saya mau tunjukkan yaitu adalah Flipgrid. Hmm. Flipgrid. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu suka main TikTok gitu ya, ini juga Hmm. nanti mirip, tetapi ini bentuknya adalah kelas ya. Jadi anggap saja seperti e-kampus, anggap saja seperti Google Classroom gitu. Kita membuat sebuah kelas. Di sini namanya adalah Grid ya. Saya akan coba, nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk join ya, supaya kita lihat hasilnya. Oke, my grid. Saya tambah grid baru, namanya hmm, presentasi dosen. Oke, saya buat yang umum saja. Ini nanti adalah Flipgrid code yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Oke, cukup mudah Bapak Ibu, tinggal pilih buat nama, next, kemudian di sini juga next mau kasih password atau tidak. Kalau kasih, saya buat passwordnya 12345. Ini ya Bapak Ibu, nanti kalau ditanya password, passwordnya adalah 12345. Next. Oh sorry, ada syaratnya minimal 8 karakter dan harus ada uppercase, lowercase. Oke. Kalau gitu 12345 tes ini ya. 12345 tes T huruf besar. Ya, nanti saya copy. Ya, sorry hilang tadi. Coba saya ulang lagi. Next, ini saya copy dulu. Go to grid. Nah, kemudian saya bikin tugas atau topik. Student saya masih kosong, belum ada. Saya buat topik baru. Misalnya eh, perkenalan gitu ya. Saya jelaskan di sini, silakan buat video perkenalan. Durasi waktunya kita bisa batasi bahwa nanti Bapak Ibu bisa membuat rekaman berapa lama. Ya, 1 menit 30 detik ini yang standar. Nah, kemudian saya buat topiknya. Oke, ini untuk mengakses topik saya copy ya. Nah, ini saya bagikan ke Bapak Ibu. Langsung aja Bapak Ibu, nanti ketika buka link tersebut, Bapak Ibu akan membuka browser ya atau tab baru. Di sana nanti Bapak
Ibu ditanya untuk join, bisa join langsung menggunakan akun Google gitu ya, yang paling cepat. Kemudian nanti silakan dicoba hasilnya seperti apa. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau mencoba. Unik ini Pak kayaknya. Silakan dicoba. Nanti Langsung saya ketik password ya Pak ya, langsung Pak. ya passwordnya sorry, passwordnya supaya nggak lupa Bapak Ibu, Satu dua passwordnya tiga ini. empat lima tes. Ya, ini passwordnya. Saya akan langsung tunggu hasilnya ya, Bapak Ibu. Sambil ngopi, Ran. Silakan Bapak Ibu buat rekaman kayak TikTok gitu. Kemudian setelah yakin itu yang paling bagus, silakan dikirim, submit. Record response. Sudah ada yang submit? Belum Pak. Belum, oke. Ini harus heboh-heboh nggak Pak? Terserah aja Pak, bebas. Nggak, ini kan memang tagline-nya itu kita diminta ngajar atau belajar seperti apa, siswa kita gitu ya, mahasiswa kita. Gaya-gaya mereka di TikTok. Iya. Oke, Saya jadi nggak Bapak, upload ya, Pak Rani. oke, udah Bu. Mau dandan Submit. dulu, mau ke salon dulu. Wah, jadi Bapak Ibu, Flipgrid ini eh, apa? Bentuk penugasan ya, tetapi mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video, dan video itu mereka masing-masing. Bisa saja misalnya kita minta mereka untuk presentasi, tapi presentasinya tidak menggunakan Zoom atau Google Meet secara real time. Kita kasih batas waktu 1 minggu gitu ya. Silahkan menjelaskan tentang apa sesuai dengan tugas kita. Nah, nanti kita kirim link Flipgrid ini, mereka melakukan rekaman sendiri, kemudian akan diupload. Nanti akan muncul Bapak Ibu, muncul hasilnya akan muncul di sini. Ya, dan bisa saya beri komen, saya beri nilai dan sebagainya. Bisa seperti itu. Kak Roni mau tanya dong, itu bisa dibuka sama publik nggak? Karena pakai apa Katamsia itu kan? Ini berbeda Bu, ini bukan Camtasia. Aha. Itu bisa dibuka publik nggak, Pak? Atau hanya ini aja kelas yang terdaftar aja? Kita bisa share menjadi publik, bisa juga bisa diprotek hanya di sini saja Bu. Seperti tadi misalnya saya kirim menggunakan link gitu ya, nah itu link itu kita proteksi menggunakan password. Nah misalnya nanti di minggu pertama gitu atau sebelum kelas dimulai kita kirim dulu Flipgrid ini. Kalau tadi perkenalan menggunakan Padlet, nah ini bisa saja kita minta mereka untuk mengenalkan diri masing-masing menggunakan Flipgrid. Sudah ada yang submit? Pak Roni boleh tanya lagi nggak Pak? Ya Bu. Kalau misalnya kayak tadi Padlet, sesama mahasiswa bisa komen ya Pak? Kalau di sini nanti videonya bisa dilihat Bisa, mahasiswa lain yang tergabung dalam grup ini dan bisa saling komen atau enggak ya Pak? Berbeda Bu. Tapi nanti kita bisa buat apa? Bisa kita buat mixtapes. Ini kita gabungkan. Misalnya nanti ada 10 ya, 10 video yang masuk. Saya bisa pilih mana yang terbaik gitu, yang mau saya gabungkan. Kemudian mixtapes ini bentuknya nanti juga link
Nah, link itu saya bagikan kembali ke mahasiswa supaya mereka bisa melihat kumpulan video gitu. Pak Roni kirimnya kemana, Pak? Bapak tadi ketika buka link dari saya di sini, Pak, terbuka itu nggak Flipgrid? Saya udah Flipgrid, udah bikin sih. Terus kan udah selesainya komplit. Mereka udah kasih link untuk flip ininya, filenya. Terus kan komplit kan ya? Ya, submit gitu aja. Mana? Ada tombol submit atau upload gitu. Coba saya cek. Kayaknya kalau di HP mesti pakai aplikasi, Pak ya. Di HP ya, belum saya tes Pak kalau di handphone. Nah, ini udah masuk. Ada Pak Gugi, ada Pak Erik. Pak Erik udah masuk, Pak. Oh, udah ya? Kok bisa? Udah masuk. Udah masuk. Oke. Coba kita lihat, Pak. Cuma ini doang aja sih. Ya, ini Pak. Ada Pak Gugi juga. Nah, coba kita lihat nih punya Pak Gugi. Oh, Wah. kayaknya ngambil dari TikTok nih. Lah ini Pak Gugi Berubah face ini. off ini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu saya bisa kasih nilai Bapak Ibu. Wah, ini idenya bagus gitu ya. Kemudian performance-nya bagus gitu. Saya bisa kasih komentar mantul gitu ya. Plagiat itu, Pak. Kemudian saya bisa email ya. Apakah semua ini saya email ke Pak Gugi? Nah, email pasti masuk ke email ketika Pak Gugi tadi daftar ya. Atau saya bentuknya adalah link gitu ya. Copy, saya kirim linknya, saya kirim ke Pak Gugi, nanti Pak Gugi bisa ngelihat feedback saya. Pak Erik. Wah, oke. Pak Erik ini mungkin sedang ngalamun, Pak ya. Karena ngalamun dan videonya juga gelap gitu ya. Saya kasih nilainya 2 lah gitu ya. Performance-nya karena diam aja saya kasih nilai 1 gitu. Bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah Bapak Ibu ini jadi kita sebagai dosen pemilik kelas di sini istilahnya adalah grid, kita yang memilih grid. Saya buat satu topik, saya bisa bikin topik-topik yang berikutnya ya. Kemudian per topik ada link masing-masing. Jadi saya bagikan ke mahasiswa, nanti mahasiswa akan mengumpulkan ya. Jadi submission-nya bentuknya bukan PDF, bukan Microsoft Word atau apa, tapi video. Nah itu tadi ketika Pak Erik, Pak Gugi mencoba tadi kan bisa ada pilihan untuk selfie, kemudian menambahkan teks. Nah ini teks ini Pak Gugi, teks ini Bapak yang buat sendiri atau asli dari videonya? Nah, kita bisa tambah ya, Bapak Ibu, bisa tambah teks, bisa tambah emoticon dan sebagainya gitu. Ada lagi yang sudah submit? Nah, Pak Gofir, oke. Kita lihat dari Pak Gofir. Oke, lumayan ya, gayanya milenial dari Brebes gitu Pak ya. Oke, nilainya 2, idenya bagus. 4, performance-nya karena diam aja, saya kasih nilai 2 misalnya. Oke, Bapak Ibu, jadi kira-kira seperti ini kalau kita mau gabungkan ya. Jadi saya membuat sebuah mixtapes, saya buat baru lagi, misalnya
kompilasi tugas pertama gitu ya. Ini adalah kode untuk mengakses ke mixtape ini. Ya. Copy dulu supaya nggak lupa. Bisa diprotek dengan password juga Bapak Ibu untuk mixtape-nya. Oke, masih kosong. Saya balik lagi ke tadi, create presentasi dosen. Di topik perkenalan ada 3. Nah, ini saya pilih. Saya kirim masukkan ke mixtapes ya. Saya tambahkan, saya sudah punya 2 mixtapes, saya pilih yang ini tadi yang saya baru buat. Oke, tambahkan, tidak dipindah ya Bapak Ibu, jadi bukan berarti video Pak Gofir di cut kemudian dipindah ke mixtapes, tidak, tapi cuma kita tambahkan. Punya Pak Gugi juga saya tambahkan, Pak Erik, oke. Kemudian saya lihat di mixtape saya, nah sudah ada ya, sudah ada mixtapes-nya. Ini kalau kita akses, nah jadinya seperti ini Bapak Ibu ya, kompilasi kumpulan tugas dari mahasiswa misalnya. Jadi kita bisa teman-teman di kelas gitu ya, semuanya bisa melihat yang sudah dikumpulkan oleh semua teman-temannya yang ada di kelas gitu. Tadi kan mengumpulkannya sendiri-sendiri satu persatu, nggak bisa lihat. Nah sekarang kita bisa pilih mana yang kita gabungkan di mixtapes, kemudian bisa muncul semua di sini. Ya. Jadi linknya ada banyak Bapak Ibu, ada link untuk ke grid, ada link untuk ke topik, ada link untuk ke mixtapes. Ya. Demikian Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan mungkin? Buku panduannya kami sudah siapkan, mungkin masih banyak kekurangan, tapi nanti kami akan update kalau kurang lengkap di buku panduannya, termasuk Camtasia juga tadi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini adalah sesi terakhir ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan akhiri pelatihan 3 hari ini. Harapan dari saya dan teman-teman, semoga Bapak Ibu bisa mencoba, punya banyak waktu, karena perkuliahan masih kalau nggak salah nanti akhir Agustus atau awal September. Jadi semoga Bapak Ibu masih punya waktu untuk mempersiapkan ya. Kemudian masih banyak yang akan kita follow up ya, termasuk dengan Pearson dan sebagainya. Jadi akan sangat memungkinkan kita nanti akan adakan lagi pelatihan mungkin setelah akhir semester pendek ini, Bapak Ibu. Pak Roni, boleh bertanya, Pak? Silakan, Pak Endra. Selamat siang, Pak Roni. Ini mengenai kampus, bukan Camtasia ya, tapi boleh saya tanya, Pak ya? Silakan, Pak. Itu waktu saya pakai e-kampus, Pak, untuk assignment, jadi saya udah ketik soalnya itu dalam Microsoft Word. Di situ, kalau untuk engineering kan ada simbol huruf Greek, Pak, ya, Yunani, Tau misalnya, atau Gamma. Begitu saya copy paste ke body-nya itu ya, quiz itu question 1, e-kampus
nggak menerima itu Pak, yang Greek letternya. Tapi kalau saya import sebagai image ya itu bisa, tapi kan kurang praktis ya. Iya Pak. Jadi memang hanya begitu Pak Roni ya. Sebentar Pak, saya share lagi ya Pak. Oke Bapak Ibu, jadi di Moodle ya, sebenarnya bisa Bapak Ibu menerima. Saya nggak tahu Pak apakah simbol tertentu bisa masuk atau tidak. Kami belum explore, coba nanti kami buatkan panduannya untuk dosen-dosen. Nah ini Pak, menggunakan text notation. Oke. Nah ini ada caranya, karakter-karakter khusus. Nah kita sebagai contoh memasukkan kode ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Iya, iya. Ya ini ada banyak sekali Pak text notation-nya. Oke, jadi ini di Moodle ya? Bisa Pak, ini memang dari Moodle. Nah ini simbol-simbol juga ada special comment gitu ya Pak ya. Jadi kita ketik menggunakan ini nanti harusnya munculnya apa. Nah ini ya, misalnya tanda integral atau apa gitu ya. Ya betul Pak. Ya, Ini nanti bisa dicoba Bapak Ibu, saya bisa share dulu sementara linknya. Nanti coba kami buatkan panduannya juga. Tapi kami terus terang belum tes ya Pak Endra. Apakah bisa semua? Nanti saya juga coba sendiri Pak Roni. Saya pikir Bapak udah luar kepala gitu. Ya, terima kasih Pak Endra. Ya, terima kasih Pak Roni. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pelatihan kita akhiri hari ini. Terima kasih buat partisipasinya. Jangan lupa nanti ada feedback ya yang mohon diisi oleh Bapak Ibu. Feedbacknya sudah disiapkan di Training Hub. Nanti setelah mengisi feedback, Bapak Ibu bisa langsung download sertifikat ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat menyiapkan untuk kuliah. Feedbacknya sepertinya jam 11 atau jam 11. Baik. Saya lupa Pak, saya yang menyeting, saya lupa sendiri. Ya, oke. Ya, selamat menyiapkan kelas online masing-masing Bapak Ibu. Semoga nanti menjadi yang terbaik buat mahasiswa. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak, kalau kita siapkan dari sekarang, apa nanti ketika di migrate ke eCampus terbawa, Pak? Betul, ya Bu. Nggak apa-apa. Terbawa jadi ya, Pak, mau disiapkan di yang dipakai untuk pelatihan ini, boleh nanti akan kami bantu migrasikan. Terima kasih Pak Roni. Demikian juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada kelas paralel, ya ada 2 atau 3 kelas sebenarnya kontennya sama, silakan buat saja di salah satunya, nanti kami bantu untuk duplikasi. Pak Roni mau tanya, kalau kelas saya kan masih baru, itu kan terbukanya baru semester depan ya Pak? Untuk e-kampus Pak? Kan kalau Ibu, ya Ibu mau request dulu, boleh Bu, nanti request kami buatkan kelas lagi di Moodle Dev ini ya, ini untuk sementara. Moodle yang Dev ini ya, bukan pakai e-kampus yang lama Press Unif. Nanti akan kita pindah Bu. Jadi yang e-kampus yang lama itu tampilannya nanti akan kita buat sesuai dengan yang Moodle Dev saat ini. Jadi saya kalau mau buat untuk mata kuliah semester depan buat latihan, Pak Roni bantu bukain, terus nanti saya langsung buatnya yang terbaru di Moodle Dev ini ya. Betul Bu, ya. Oh ya udah saya gitu nanti saya harus request dulu ya. Ya betul Bu. Oh ya udah jadi saya bisa coba-coba dulu, soalnya kan banyak sekali yang perlu dipelajari, beda banget. Ya betul Bu. Ya. Udah, saya tanya Bu Anira dulu tugasnya apa bisa depan. Programnya ini dia bilang kamu udah buka, nggak bisa double. Oke Bapak Ibu, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Roni. Terima Ketemu kasih lagi. Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Pak Roni. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Ya, saya ngikuti dulu aja Pak Roni, baru belajar pelan-pelan ini. Ya, Siap, terima kasih Pak Pak Syadi. Roni. Terima kasih Pak Nah, Roni. ditunggu pelatihan Terima kasih Bu, berikutnya. terima kasih Pak. Terima kasih Pak Terima Roni. kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Yang tadi mau ke salon udah Terima kasih luar biasa Pak Roni. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Pak Roni. Ya Pak. Terima kasih Pak Roni, seru banget Pak 3 hari. Oke, thank you Bu. Pak Roni, evaluasinya di mana ya Pak? Ada di Training Hub, ada Iya di udah saya buka tapi ada terus gimananya ya? participant feedback Bu. Oh bukan training feedback. Oh iya partisipan feedback, terus training feedback. Ada training, betul, di training feedback itu. Saya buka ini Pak, apa tuh? The feedback is not open. Ya, sepertinya saya setting jam 11.30 deh Bu, saya lupa. Oh ya. Ini untuk yang kemarin juga ya Pak, saya kemarin belum ini soalnya. Ya Bu, secara umum Oh, ya. aja. Semua berarti ya? Betul, Baik, makasih Pak Roni. sama-sama Bu. Terima kasih.